Pasal menerangkan tentang sunnah-sunnah abad sholat, sunnah-sunnah abad di dalam sholat dan hal-hal yang muqtadas sujudis sahwi dan hal-hal yang menjadi penyebab disyariatkannya atau disunahkannya sujud sahwi. Tusannu sajadatani qubaila salamin wa in kathura as-sahwu wa huma wal julus bainahuma kasujudi sholati wal julus baina sajadataiha. Sunnah melakukan 2 kali sujud menjelang salam walaupun lupanya itu banyak. Di penyebab sujud sahwinya banyak tapi sujud sahwinya tetap 2 kali saja. Wahuma yaitu dua kali sujud, wal julus bainahuma dan duduk di antara 2 sujud. Sama dengan sujud salat. Wal julus baina sajadataiha fi wajibatiha ats-tsalatsa wa mandubatiha as-sabiqah ka dzikri fiha. Jadi sama seperti sujud salat. Duduknya juga duduk di antara 2 sujud. Sama juga di dalam kewajiban-kewajibannya yang 3, kesunahan-kesunahannya di dalam duduk di antara 2 sujud, di dalam 2 kali sujud sama. Termasuk zikirnya juga sama. Jadi zikirnya juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sama. Ayo waqila menurut satu qil yaqulu fihima. Dalam satu pendapat itu disebutkan bahwasanya ketika sujud sahwi itu membacanya subhana man la yanamu wa la yashu. Wa huwa laikun bil hal. Nah, subhana man la yanamu wa la yashu ini laikun bil hal, layak dengan keadaan. Karena keadaannya dia itu lupa melakukan sunnah abad atau lupa hitungan rakaat atau dia lupa lalai di dalam sholatnya, maka bacaannya juga, dzikirnya juga subhanaman la yanamu wa la yasu. Maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Nah, jadi laikun bil hal, cocok dengan keadaan. Wa tajibun niyatu sujudi sahwi bi ayyaksidahu anis sahwi ingda syuru'ihi fihi. Dan wajib niat sujud sahwi ketika bermaksud menyengaja untuk melakukan sujud sahwi, ketika dia memulai sujud sahwi. Jadi ketika dia sudah menjelang salam, dia mau sujud, Allahu Akbar, nah dia wajib niat sujud sahwi. Nah sujud sahwi ini litarki ba'din wahid, litarki ba'din disunahkan sujud sahwi litarki ba'din wahidin min ab'adin, disebabkan karena meninggalkan satu sunnah abad dari beberapa sunnah abad, walaupun sengaja enggak tasyahud awal umpamanya, maka sujud sahwi atau lupa. Fa in sajada litarki ghairi ba'din aliman batalat sholatuhu. Kalau ada orang yang sujud sahwi karena meninggalkan satu sunnah abad, karena meninggalkan selain sunnah abad, umpamanya lupa enggak baca surat, lupa enggak baca surat, Fatihah setelah Fatihah langsung ruku, lupa enggak baca surat. Maka kemudian dia tahu enggak boleh sujud, dia malah sujud sahwi, maka itu batal salatnya. Wa huwa tasyahhudu awwalin wa huwa sunnah abad itu yaitu tasyahud awal, ay al wajibu minhu fi tasyahudil akhir. Tasyahud awal itu yaitu bacaan yang wajib di dalam tasyahud akhir. Jadi tasyahud awal dengan tasyahud akhir itu sama. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatullah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ayat minhu au ba'dihi atau sebagiannya sebagian daripada tasyahud awal walau kalimatan
walaupun hanya satu kalimat. Umpamanya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah langsung bangun. Tidak menyebutkan wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi walaupun meninggalkan satu kalimat, maka sunnah sujud sahwi. Wa qu'uduhu, dan duduk tasyahud awal. Dan duduk tasyahud awal. Wa suratu tarkihi wahda ka qiyamil kunut. Ala yusinahuma. Jadi gambarannya meninggalkan duduk tasyahud awal, gambarannya sama dengan di dalam gambaran orang yang gambaran meninggalkan berdiri kunut. Nanti dalam kunut juga sama, berdiri kunut. Umpamanya seseorang meninggalkan duduk tasyahud awal, tapi tidak meninggalkan tasyahud awal. Kok bisa? Nah, gambarannya itu seperti Allah yusinahuma. Ada orang yang sholat, dia tidak bisa tasyahud awal. Enggak hafal tasyahud awal. Atau hafal tapi salah, bacaannya salah. Makhraj-makhrajnya salah. Maka orang yang seperti itu kan diem. Tapi dia tetap sunnah duduk. Idh yusanu ayajlisa wa yaqifa biqadrihima. Jadi kalau orang yang tidak hafal tasyahud awal atau enggak benar tasyahud awalnya, maka ketika tasyahud awal dia duduk seukuran baca tasyahud awal, tapi dia enggak baca tasyahud awal. Jadi tidak baca tasyahud awalnya karena tidak bisa, itu tidak dianggap meninggalkan tasyahud awal. Tapi tetap dia disunahkan untuk duduk seukuran baca tasyahud awal. Fa idza taraka ahaduhu masajada. Maka ketika seseorang meninggalkan salah satu dari keduanya, tasyahud awal ataupun duduknya, maka dia sajadah, dia sujud, sunnah sujud sahwi. Wa qunutu ratibin. Kemudian di antara sunnah abad adalah kunut ratib. Kunut rawatib itu au ba'duhu atau sebagian kunut. Kunut rawatib itu adalah kunut subuh dan kunut di dalam witir separuh bulan Ramadan. Bukan kunut nazilah. Jadi kunut rawatib itu dua, kunut subuh dan kunut di separuh terakhir daripada bulan Ramadan. Kalau lupa meninggalkan kunut nazilah enggak masalah. Enggak boleh sujud sahwi, enggak boleh. Wa qiyamuhu, dan berdirinya kunut. Wa qiyamuhu, dan berdirinya kunut. Wa yasjudu tarikul kunut taba'an li imamil Hanafi. Maka harus sujud orang yang meninggal kunut taba'an li imamil Hanafi. Jadi berdiri untuk kunut. Orang yang meninggalkan kunut sebab mengikuti imam madhab Hanafi disunahkan untuk sujud sahwi atau mengikuti imam yang melakukan sholat sunnah subuh menurut pendapat Aujah di dalam dua permasalahan tersebut. Jadi dua permasalahan. Wa yasjudu tarikul kunuti taba'an li imamil Hanafi. Orang yang kunut, orang yang mengikuti imam Hanafi, artinya bermakmum kepada orang yang mazhab Hanafi, itu yang tidak kunut, maka dia nanti kunut. Aulik tidai fi subhin bi musalli sunnatiha alal aujah. Atau disebabkan karena disunahkan untuk sujud sahwi atau mengikuti imam yang melakukan sholat sunnah, atau mengikuti imam yang melakukan sholat sunnah subuh
menurut pendapat Aujah di dalam dua permasalahan tadi. Jadi ngamakmum kepada ngamakmum kepada orang yang sholat sunnah kan nggak kunut. Wa sholatun ala nabi. Kemudian di antara sunnah abad adalah membaca sholat kepada Nabi setelah kunut dan setelah tasyahud awal. Ba'dahuma, setelah kunut dan setelah tasyahud awal. Makanya kalau kunut saja kemudian tidak membaca sholawat, Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallat wa barik lana fi man tawallat. Fa inna qad tawallaytu la fa inna la yadillu man wa la yadillu man tabarak taruna talaqam astaghfir wa atubu ilaik. Nah, langsung aja. Karena kunutnya juga selesai. Enggak baca sholawat, maka dia juga sujud sahwi. Enggak baca sholawat, baik baca sholawat di dalam tasyahud awal ataupun baca sholawat setelah kunut. Setelah tasyahud awal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, langsung bangun. Sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dia langsung bangun. Maka dia juga sunnah kunut. Wa salatun ala alin ba'da tasyahud akhirin wa kunutin. Kemudian membaca sholawat kepada keluarga Nabi setelah tasyahud akhir. Jadi setelah tasyahud akhir umpamanya ada orang yang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum. Enggak wa ala ali sayyidina Muhammad, enggak bersolawat kepada keluarga Kanjeng Nabi, enggak membaca wa ala ali Muhammad, maka itu berarti dia dianggap meninggalkan sunnah ab'ad. Kemudian juga setelah kunut tidak membaca sholawat umumnya. Fa inna qatak dawali wa alaika inna la yadhillu man la ya'izun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dengan sakitu wungkul, salat kepada Kanjeng Nabi wungkul, dia ente wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak bersolawat kepada keluarga Kanjeng Nabi. Nah, itu berarti sunnah sujud sahwi juga. Karena bersolawat kepada keluarga Nabi setelah kunut itu termasuk daripada atau sunnah ab'ad. Wa suratu sujud li tarki sholat alal ali fi tasyahudil akhir ayyatayaqqana tarka imamihi laha ba'da an sallama imamuhu wa qabla an yusallima huwa aw ba'da an sallama wa qurba al-faslu. Gambaran sujud karena meninggalkan sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi di dalam tasyahud akhir. Gambar kan gampang saja sebenarnya. Kalau membaca salat kepada Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tinggal baca gitu aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perlu lupa enggak baca sholawat kepada keluarga? Ya enggak mungkin. Kemudian dia sujud. Daripada sujud mending membaca sholawat kepada keluarga. Nah, gambarannya adalah gambaran tidak membaca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi. Ayatayaqqana tarka imamih, meyakini bahwa imamnya itu enggak baca sholawat kepada Kanjeng Nabi setelah imam salam. Jadi imamnya setelah imam salam dia tidak membaca sholawat kepada Nabi. Ini si makmumnya yakin. Umumnya kedengar Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum. Yakin si imamnya enggak baca sholawat kepada keluarga Kanjeng Nabi. Dan si makmumnya belum salam. Makmum yakin imamnya enggak baca salat kepada keluarga Kanjeng Nabi. Au ba'da an sallama wa qurbal faslu. Ataupun setelah salam wa qurbal faslu dan pemisahnya sebentar. Assalamualaikum. Baru assalamualaikum kemudian ingat tidak membaca salat kepada Kanjeng Nabi. Maka itu juga sujud. Wa sumiyat hadhihi sunan ab'adun. Sunnah ini dinamakan sunnah ab'ad. Yaitu tasyahud awal,
duduk tasyahud awal, kunut, kemudian sholawat setelah kunut, kemudian baca salam setelah kunut, sholawat kepada kanjeng Nabi setelah tasyahud akhir dan setelah kunut. Itu dinamakan ab'ad, yang mana ab'ad itu adalah sebagian likur biha minal arkan bil jabri bis sujud. Likur biha karena mendekatinya sunnah-sunnah ini terhadap rukun. Karena sunnah-sunnah ini hampir seperti rukun. Kurbi itu hampir seperti rukun. Dengan bukti bil jabri bis sujud, dengan bukti ketika ditinggalkan harus disunahkan ditambal dengan sujud sahwi. Jadi kurbiha minal arkan, hampir seperti arkan, hampir sebagian daripada rukun, dengan sebab ditambal dengan sujud sahwi ketika tidak dilaksanakan. Beda dengan sunnah-sunnah yang biasa. Sunnah hayat mah nggak boleh ketika ditinggalkan kemudian dilakukan sujud sahwi, dianggap nambah rukun. Jadi kalau melakukan sujud sahwi karena meninggalkan sunnah hayat, itu dianggap menambahi rukun, yang mana itu bisa membatalkan kepada salat. Wali syakin fihi, kemudian sunnah juga melakukan sujud sahwi karena mangmang atau karena ragu di dalam meninggalkan sunnah ab'ad. Contoh seperti kunut, tadi teh kunut hal fa'alahu. Kunut enggak ya? Mangmang ragu. Li'anal asla adamu fi'li, karena menurut hukum asal itu ya kalau ragu melakukan apa enggak berarti enggak. Hukum asal dia belum melakukannya. Walau nasya munfaridun au imamun ba'don, kalau orang yang sholat sendirian atau imam lupa satu sunnah ab'ad seperti tasyahud awal ataupun kunut, wa talabasa bi fardin, dan dia sudah masuk di dalam melakukan kefarduan, min qiyamin au sujudin, dia sudah bangun atau sujud. Lupa tidak tasyahud awal, dia sudah bangun, sudah berdiri. Atau lupa tidak kunut, dia sudah dalam keadaan sujud. Lam yajuz lahu al-aud ilaihi, maka tidak boleh dia balik lagi kepada untuk melaksanakan sunnah ab'ad. Sudah sujud, baru ingat enggak kunut, bangun lagi untuk kunut, enggak boleh. Fa'in ada, kalau dia balik lagi untuk melaksanakan kunut, atau kalau dia balik lagi untuk melaksanakan duduk tasyahud awal padahal dia sudah berdiri tegak, maka batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Liqat'ihi fardhon linaflin, karena dia memutuskan kefarduan untuk menuju kesunahan. Lain adalahu jahilan, beda kalau dia itu balik lagi itu karena tidak tahu dengan keharamannya. Tidak tasyahud awal, lupa, dia berdiri rakaat ketiga. Orangnya orang bodoh, belum tasyahud awal, dia langsung duduk lagi. Nah itu tidak batal kalau orang bodoh. Wa in kana mukhaliton lana, walaupun dia itu bergaul dengan para ulama. Ya, walaupun orangnya bergaul dengan para ulama, tapi dia bodoh, nggak tahu tentang keharaman balik lagi ke sunnah ab'ad, padahal dia sudah masuk di dalam fardu, maka ini tidak batal. Wa in kana mukhalitan lana, li'anna hadza, karena ini termasuk sesuatu yang samar bagi orang awam. Jadi karena ini sesuatu yang samar bagi orang awam. Wa kadza nasiyan annahu fiha fala tabtul li udrihi. Begitu juga kalau karena lupa, fala tabtul li udri, maka itu juga tidak batal. Wa yalzamu al-aud inda ta'allumihi aw tadhakkurihi. Jadi wa kadza nasiyan annahu fiha fala tabtulu. Jadi begitu juga kalau seumpamanya dia itu lupa, fala tabtul li udrihi. Wa yalzamu al-aud inda ta'allumihi aw tadhakkurihi, maka dia wajib kembali lagi ketika dia tahu atau ketika dia ingat. Lakin yasjudu lisahwi, tapi dia sujud karena lupa, sujud sahwi, melakukan sujud sahwi. Dia melakukan sujud sahwi li ziyadati qu'udin, karena dia telah menambahi duduk ataupun i'tidal di selain tempatnya.
Wala in ada makmuman, juga tidak kalau kembali itu seorang makmum. Makmum kembali. Fala tatulu salatu idan tasoba aw sajada wahdah sahwan. Bal alaihi ay al manasi audun li wujubi mutabatil imami. Tidak batal juga makmum, umpamanya makmum. Pas rakaat kedua, imam tasyahud awal, makmumnya itu langsung bangkit. Sudah berdiri baru ngeh, oh imam tasyahud awal. Maka kalau makmum itu, maka dia kemudian langsung duduk untuk melaksanakan tasyahud awal, itu tidak batal. Bahkan harus, karena ada kewajiban mutabatul imam. Justru fa ilam yaud batalat sholatu, kalau si makmum itu tidak balik lagi kepada tasyahud awal mengikuti imam, maka batal sholatnya kalau tidak niat mufaraqah. Nah, kalau makmum tidak mau mengikuti imam, niat mufaraqah. Imamnya tasyahud awal atau imamnya kunut, si makmum enggak. Imamnya kunut, si makmum sujud gitu. Ketika sujud baru ngeh si imam sedang kunut, maka makmum balik lagi. Kalau tidak balik lagi, maka batal kecuali kalau dia niat mufaraqah. Teruskan baik, males udang deui berdiri, teruskan aja. Harus niat mufaraqah. Amma idza ta'ammana dzalik falyalzamul aud. Adapun kalau makmum itu sengaja, jadi umpamanya imam kunut, si makmum sengaja enggak kunut, dia langsung sujud. Jadi miheulaan satu rukun. Bukan rukun juga. Belum miheulaan satu rukun juga. Dia langsung sujud. Padahal imamnya kunut. Maka kalau memang dia sengaja sujud atau dia sengaja bangkit tidak tasyahud awal berserta dengan imam, maka dia tidak wajib balik lagi ke sunnah abad tadi. Bal yusannu lahu, tapi itu sunnah. Tapi sunnahnya dia itu balik lagi mengikuti imam. Bal yusannu lahu kama idza raka'a mathalan qabla imamihi, seperti dia umpamanya si makmum itu dia ruku sebelum imamnya, maka dia wajib balik lagi. Walau lam ya'lam asayhata qama imamuhu lam ya'ud. Walau lam ya'lam asayhata qama imamuhu lam ya'ud. Walaupun si orang yang lupa dia tidak tahu sampai imamnya itu berdiri, maka dia tidak balik lagi, tidak harus balik lagi. Qala al-Baghawi, Imam Al-Baghawi mengatakan walam yusab ma qara'ahu qabla qiyamihi. Tidak dihitung apa yang dia baca sebelum berdirinya imam. Jadi sebelum imam berdiri dia membaca apapun itu tidak dihitung. Wa tabi'ahu Az-Zarkashi wa tabi'ahu Syekh Zakaria. Ini pendapat Imam Al-Baghawi ini diikuti juga oleh Imam Zakaria. Qala Syekhuna fi Syarhil Minhaj. Guru kita Ibnu Hajar berkata di dalam kitab Syarh Minhaj, wa bidzalika yu'lamu anna man sajada sahwan aw jahlan wa imamuhu fil qunut lam yu'taddu lahu bima fa'alahu. Nah, dari keterangan Imam Baghawi mengatakan lam yusab ma qara'ahu qabla qiyamihi, itu bisa disimpulkan bahwasanya yu'lamu anna man sajada, bahwa orang yang sujud karena lupa atau karena tidak tahu sedangkan imamnya di dalam kunut, la yu'taddu lahu bima fa'alahu, maka bagi si makmum yang dia duluan sujud itu dia tidak dihitung dengan apa yang dia lakukan. Fayalzamu al-aud lil i'tidal, maka dia wajib untuk kembali kepada i'tidal. Wa in faraqa al-imam wa al-imama akhdan min qawlihim. Walaupun dia mufaraqah terhadap imam,
Jadi walaupun dia mufaraqah, maka dia tetap wajib, saya mufaraqah aja. Maka walaupun niat mufaraqah, dia wajib berdiri lagi. Dia wajib berdiri lagi untuk i'tidal, baru dia kemudian melaksanakan sujud. Jangan karena niat mufaraqah dia terus langsung melanjutkan. Balik lagi, karena dia ketika dia merunduk untuk melaksanakan sujud itu, dia posisinya masih mutabah kepada imam. Ketika dia mufaraqah, nah mutabah kepada imamnya, posisinya masih sebagai makmum. Artinya posisinya masih sebagai makmum. Karena posisinya masih sebagai makmum yang salah, maka dia ketika dia mufaraqah wajib lagi bangun kepada i'tidal, karena perbuatan yang salahnya itu tidak dihitung. Walau dhanna salamal imami faqama thumma alima fi qiyamihi annahu lam yusallim lazimahul qu'ud liyaquma minhu. Walau dhanna salamal imam, kalau seorang makmum menyangka bahwa imam telah uluk salam, kemudian dia bangun, kemudian dia tahu di dalam berdirinya tahu bahwasanya imam belum salam, maka lazimul qu'ud liyaquma minhu, maka dia wajib balik lagi ke duduk. Jadi imamnya sedang tasyahud, assalamualaikum, kadangnya assalamu nungkul, makmum disangkana imam teh assalamualaikum, dia berdiri bangun, tapi ternyata imam belum salam, maka dia wajib duduk lagi sampai imam salam. Setelah imam salam maka baru dia berdiri. Wala yasqutu anhu biniyatil mufaraqah wa in jazat, dan itu tidak gugur dengan niat mufaraqah, walaupun boleh niat mufaraqah. Ya, kalaupun niat mufaraqah harus balik lagi kepada posisi sebelumnya. Li'anna qiyamahu waqa lagwan, karena berdirinya dia itu jatuhnya laguan, sia-sia. Disangka imam teh udah assalamualaikum, ternyata belum, dia bangun. Nah bangunnya dia itu, berdirinya dia itu tidak dihitung, sia-sia. Maka kalau dia mau mufaraqah sekalipun wajib balik lagi dulu, balik duduk dulu, kemudian baru niat mufaraqah, baru bangun. Wa min thamma law atama jahilan la ghama atabihi. Oleh karena itu, law atama jahil, kalau dia menyempurnakan dalam keadaan tidak tahu, maka yang dia lakukan itu lagun, sia-sia. Maka dia harus mengulangi lagi dan dia melaksanakan sujud lisahwi. Wa fi ma idza lam yufarriq in tadzakkara aw alima wa imamu fil qunut. Dan di dalam hal ketika makmum tidak mufaraqah, makmumnya ingat ataupun tahu imamnya dalam keadaan qunut, fawadihun, maka ini jelas bahwa makmum harus balik lagi. Jelas. Ya, umpamanya idza lam yufarriq, makmumnya tidak niat mufaraqah. Dia sudah dalam keadaan sujud dan dia ingat imamnya, dan dia tahu imamnya masih dalam kunut, maka jelas dia harus bangun lagi untuk melaksanakan kunut bersama dengan imam. Aw wa fi sajdatil ula adalil i'tidal wa sajada ma'al imam. Aw fi ma ba'daha. Atau makmum di dalam sujud pertama, maka makmum harus balik lagi untuk i'tidal beserta dengan imam. Wasajada ma'al imam, dan dia sujud bersama dengan imam. Aw fi ma ba'da, atau di dalam yang setelahnya. Faladhi yadharu an yutabi'uhu wa ya'ti bi raqatin ba'da salamil imam. Maka menurut qaul yang dohir bahwasanya si makmum itu harus mutabah kepada imam, dan si makmum harus wa ya'ti bi raqatin. Dia harus menambahi 1 rakaat setelah rukuk salamnya imam. Insyaallah.